Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Wal ikhwal ahibbah, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah taala. Majelis Syama'il al-Muhammadiyah, majelis cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita aturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan yang mubarakah ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat beliau dan para pengikut setia mereka hingga hari kiamat, amma ba'du. Melanjutkan pada kitab Syama'il al-Muhammadiyah, bab ma jaa fi khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam at-Tirmidzi wa rahimahullahu ta'ala, nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dhana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'indahu فقال بئس ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. Dari Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita seseorang minta izin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Siti Aisyah berada di sisi Rasulullah. Rasulullah bersabda, sungguh orang itu teman yang tidak baik atau saudara yang tidak baik. Kemudian Rasulullah izinkan dia untuk masuk, dan tatkala orang itu masuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang itu dengan lemah lembut. Dan tatkala dia keluar, maka aku berkata, hai Rasulullah, engkau telah mengatakan kepadanya apa yang kau katakan tadi, kemudian engkau berlemah lembut dengannya dalam perkataan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang jahat itu adalah orang yang ditinggalkan orang atau berpaling orang darinya karena menjauhkan diri mereka atau melindungi diri mereka daripada perkataannya yang fahisyah. Hadis ini, saudara-saudari, Siti Aisyah menggambarkan seakan-akan ada dua sikap Rasulullah yang berbeda. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan bi'sa ibnul ashirah. Jadi sebelum dia masuk, Rasulullah memberi peringatan, ini orang tidak baik. Al-ashirah itu diambil dari al-ishrah, yaitu ketika kita bergaul dengan dekat. Makanya istri atau suami itu disebut ashirah. Atau teman yang sangat dekat dengan kita, keluarga yang sangat dekat dengan kita, orang tua kita, paman kita, sepupu-sepupu kita, disebut mereka itu ashirah. Jadi ucapan Rasulullah bi'sa ibnul ashirah, jelek anak ashirah ini, maka diartikan pergaulannya tidak baik, orang ini tidak baik bergaul dengan dia. Tapi tatkala dia minta izin dan bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah justru bersikap baik dengannya. Jadi di sini bisa kita mengambil dari hadis ini dua sifat. Sifat yang pertama, Rasulullah berikan peringatan pada orang-orang yang tidak baik akhlaknya agar kita tidak dekati. Karena kalau kita mendekati atau berteman dengan orang yang jelek akhlaknya, kita akan ikut-ikutan. Makanya almar'u ala dini khalil. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu
sesuai dengan agama temannya. Agama temannya artinya akhlaknya dia. Nah, sehingga kalau ada orang bersikap atau akhlak tidak baik, kita harus memperingatkan teman-teman kita, awas jangan ditemani, hati-hati. Dan di sini diambil oleh ulama, diantaranya Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim, bahwa ghibah itu kan hukumnya haram. Tapi ada 10 perkara diantaranya ini boleh kita menggibah orang. Kenapa? Kenapa kita nyebut nama orang itu jelek, sedangkan dia tidak ada? Karena kita memperingatkan atau mengkasih warning agar teman kita tidak berteman dengannya. Nah, jadi di sini boleh. Ya, ada 10 diantaranya juga al-mazlamah, artinya kalau seseorang mengadukan ke hakim dan menceritakan tentang aduan-aduan ini, boleh. Diantaranya misalnya Hindun, istrinya Abu Sufyan, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu orangnya kikir. Kikir kan menggibah juga, tapi dalam rangka dia mengadu bahwa karena suaminya kikir, maka dia minta izin, bolehkah dia ngambil uang suaminya tanpa sepengetahuannya, karena tidak cukup ongkos dia dan ongkos anaknya. Nah, maka Rasulullah mengizinkan, boleh kamu ambil, tapi bil ma'ruf, artinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ini istilah pelajaran pertama yang kita dapat. Yang kedua, Nabi SAW walaupun berhadapan dengan orang yang kada baik akhlaknya, dia tetap berperilaku baik. Tujuannya apa? Supaya mengajarkan sahabat yang memiliki akhlak tidak baik ini supaya dia sadar, kalau kamu dilayani orang dengan baik, maka kamu harus juga melakukan baik. Hibba li akhika ma tuhibbuhu li nafsik. Lakukanlah sesuatu yang kau senangi kepada orang lain, begitu juga daripada orang lain, begitu juga kepada orang lain. Jadi lakukanlah sesuatu yang kau ingin. Kita ingin dihormati, maka hormatilah orang. Ketika orang menghormati kita, kita menghormati dia. Kita menghormati dia, orang pasti juga menghormati kita. Nah, makanya di riwayat lain Rasulullah bersabda, ahidtani fahishan aw mutafahishan. Apakah kau pernah menemui aku, hai Aisyah, fahish atau mutafahish? Apa itu fahish? Fahish itu semua tindakan berupa perkataan ataupun perilaku yang menunjukkan keburukan akhlak. Itu disebut fahish. Nah, lalu mutafahish artinya bersengaja, tidak punya akhlak atau kebiasaan yang buruk, tapi supaya sebadan dengan orang yang berperilaku buruk, dia melakukan perilaku buruk juga. Itu tidak boleh dalam kita sebagai seorang muslim. Sabda Rasulullah SAW, la takuna immi'an. Saya lupa teksnya. Janganlah kau menjadi orang yang turut-turutan. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Bila orang melakukan kebaikan, aku ikut melakukan kebaikan. Kalau orang melakukan keburukan, ikut juga melakukan keburukan. Walakin wattinu anfusakum. Tapi jar Nabi, haruslah kita menetapkan akhlak kita atas dasar prinsip-prinsip. Wattinu anfusakum. In ahsanan nas fa ahsinu. Bila orang-orang melakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Wa in asa'u, jika mereka melakukan keburukan, fatajannaba isa'atahum, maka jauhilah apa yang perilaku yang buruk. Nah, jadi Nabi tunjukkan di hadapan Siti Aisyah bagaimana konsistennya beliau dalam menjalankan akhlak. Walaupun dengan orang yang buruk, beliau masih alana lahul qaul. Nah, makanya Siti Aisyah rupanya lupa, sehingga Nabi beliau protes. Qulta ma qulta. Artinya, wah, Anda mengatakan sedemikian ini tuh. Kok jadi berbaik hati dengannya, ngomong lembut dengannya. Nah, ini pelajaran ketiga dari hadis ini. Kalau kita memiliki akhlak yang buruk, salah satu cerminannya adalah kalau orang lain itu meninggalkan kita karena perangai atau akhlak kita yang buruk. Dan itu termasuk dalam syarrin nas. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang yang jahat. Jadi Nabi, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa' fuhsyihi. Orang menjauhi dia karena apa? Takut dia melakukan kezaliman atau penganiayaan kepadanya.
Maka fuhsh di sini perilaku yang buruk. Ada pepatah Arab dulu kita membaca di mutalaah bahwa ada seseorang menolong beruang karena dia kena jebakan, lalu dia tolong, dia obati. Nah, lalu suatu ketika yang menolong si beruang ini tidur di bawah sebuah pohon yang rindang, lalu ada lalat terbang di wajahnya. Pasti dia terganggu, ya, dia kibas. Jadi si beruang ini kan merasa dia temannya orang ini, nah, maka dia ingin menolongnya. Sudah berkali-kali si lalat ini menghinggapi temannya, maka dia ambil batu besar, dia lemparkan ke wajah temannya tadi, maka matilah temannya. Jadi mutalah itu judulnya aduun alimun khairun min sadiqin jahil. Musuh tapi orang baik, atau alim lebih baik daripada teman yang jahil. Nah, inilah salah satu yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حسين بن علي سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه. Saya langsung terjemahkan soalnya hadis ini udah berkali-kali dan dipotong-potong oleh Imam At-Tirmidzi supaya banyak kita ngambil pelajaran, karena hadis yang panjang maka banyak pelajaran-pelajaran juga yang kita ambil dari sini. Yaitu hadis riwayat seseorang dari Bani Tamim, anak dari Abi Halah. Abi Halah ini mantan suaminya Khadijah sebelum Rasulullah. Nah, maka anak ini disebut Habib Rasulillah, anak dari istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Dan di hadis ini begitu keinginan yang sangat kuat dari Hasan dan Husain ingin tahu tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bercerita, aku bertanya kepada ayahku yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika beliau bersama teman-teman beliau dengan sahabat-sahabat beliau. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimul bishr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama sahabat-sahabat beliau senantiasa beliau senyum, daimul bishr. Sahlul khuluq, akhlaknya yang ringan, yang mudah. Akhlak yang mudah itu artinya kita bisa merasakan istilah bahasa kita orang Banjar itu perangai, perangai yang membawa hati menyenangkan. Layyinul janib, secara tekstual janib itu ini tubuh. Jadi kalau kita bersentuhan dengan tubuh Rasulullah itu lembut. Nah, bisa diartikan layyinul janib itu ketika kita duduk dengan seseorang, dekat dengan dia, ada semacam aura atau apa ya, pokoknya kita merasakan enak lah dengan orang itu, walaupun mungkin baru pertama kali ketemu. Nah, itu akhlaknya Rasulullah SAW. Kita duduk bersama orang itu, kita merasakan tenang. Laisa bifadh wala ghalidh wala sakhab. Nabi itu bukannya orang yang suka berkata-kata kasar. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jadi fadh itu kata-kata kasar. Kalau ghalidh itu hati yang keras. Ada orang itu kata-katanya bagus, tapi terasa keras hatinya dia ngomong itu. Ghalidhal qalbi wala sakhab. Sakhab itu berbicara keras, ya, walaupun bukan fals. Sakhab, cerita terlalu kencang. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, saya lupa apakah beliau Zaid bin Dathinnah atau Zaid bin Harithah,
Beliau ini jahwariyus shaut. Jahwariyus shaut itu ngomong itu suaranya besar. Ketika Rasulullah SAW turun kepada beliau kepada beliau surah Al-Hujurat bahwa innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah SAW, di sisi Rasulullah, maka orang-orang itu yang lulus, berhasil mencapai tingkatan takwa. Maka beliau enggan bersama Rasulullah sampai Rasulullah mencari, mana ini Zaid. Lalu beliau utus, datanglah Zaid. Sabda Rasulullah, kenapa kamu tidak datang? Ya Rasulullah, saya ini punya suara besar. Saya khawatir suara saya lebih tinggi daripada suara Anda ya Rasulullah, sehingga saya masuk dalam orang-orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak wahai Zaid. Nah, jadi kalau suara kita ini memang suara kencang, besar, tidak masuk dalam kategori sokhab. Wala fahash. Fahash itu diambil dari kata fahisha tadi. Fahisha itu kata-kata keji. Dan fahisha itu dalam Al-Quran memiliki makna yang luas. Jadi mulai kata-kata yang porno, tidak senonoh dan sebagainya, sampai ke perilakunya. Makanya kaum Nabi Lut disebut juga yatunal fahisyata wa hum yubsirun, kan? Orang-orang kaum Nabi Lut itu melakukan fahisyah. Nah, fahisyah di sini adalah perilaku sesama lelaki, perilaku gay istilah sekarang ini. Walaupun sesama lelaki, tapi berdempetan, gaya-gaya kayak perempuan, mendekap dan sebagainya, maka itu bagian dari fahisyah, na'udzubillah min dzalik. Dan puncaknya na'udzubillah min dzalik adalah al-liwat was-sihaq waz-zina. Al-liwat itu sesama laki-laki melakukan hubungan intim dari dubur, na'udzubillah min dzalik. Sihaq sesama perempuan, sedangkan zina laki-laki dan perempuan. Wala ayyab. Jadi wala fahash ini walaupun hanya sekadar bercanda, Rasulullah tidak pernah melakukan kata-kata keji walaupun hanya sekadar bercanda. Kadang-kadang kita kalau bercanda tidak ada batasan gitu ya. Tidak ada batasan. Kadang-kadang kita bercerita-cerita porno dan sebagainya. Paling minimal kita mengalabiu aja lah. Nah, jadi fahash itu harus kita hindari dan wajib kita hindari, karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan fahash walaupun hanya sekadar bercanda. Wala ayyab, dan beliau tidak pernah juga ayyab itu kalau kita terjemahan bahasa Indonesia misalnya maki-maki, sebenarnya ayyab di bawah dari maki-maki. Sekedar protes aja makanan atau minuman, oh ini makanan apa nih, gak enak, itu udah ayyab. Makanya Rasulullah SAW ma'aba ta'aman qat, tidak pernah Rasulullah SAW itu ma'aibkan. Kan kita ambil kata bahasa Arabnya aja ya, tidak pernah ma'aibkan makanan sekalipun. Bila Nabi hendak mau makan, kata Siti Aisyah, bila mau makan beliau makan, bila nggak mau makan sudah. Contohnya lagi, ketika dihidangkan top di hadapan beliau tidak menyentuh, walaupun sahabat-sahabat beliau ramai memakannya. Makanya mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah haram? Rasulullah bilang nggak ada. Tapi saya tidak pernah ketemu di negeriku, ini di Mekah nggak ada. Memang sampai saat sekarang ini nggak ada top itu di Mekah, hanya ada di Madinah. Jadi Nabi nggak pernah makan. Jadi kita nggak boleh jijik, nggak boleh itu. Jadi kalau makanan itu kita nggak suka, ya jangan dimakan. Tapi nggak boleh dimakan. Dan bagus kalau kita jawab dengan diplomatis seperti Rasulullah. Oh ini
nggak kebiasaan saya makan kayak gini. Nah, udah cukup. Atau di kampung saya nggak pernah makan kayak gini. Oh coba Pak, maaf saya nggak bisa. Udah selesai. Wala musyahin. Nah, musyahin ini bertengkar. Biar orang Banjar bahwa ya, ketujuh mempelapangi orang. Yataghafalu amma la yashtahi. Nah, yataghafal yakni mengabaikan sesuatu yang tidak dia inginkan. Nah, makanya Nabi tadi contohnya makan, beliau nggak mau, ya udah. Yataghafal. Wala yu'isu minhu rajih. Nah, ini lagi sifat Rasulullah SAW, tidak pernah memutus asakan orang yang berharap dengan beliau. Jadi beliau tetap membantu, berusaha membantu sehingga orang tidak merasa putus asa dengan apa yang dia harapkan. Wala yukhayyibu fihi. Nah, yukhayyib itu mempupuskan harapan orang. Ulun berharap orang pian menolongi ulun. Wah, aku udah bisa. Nah, ya sudah, saya mencoba dululah, aku berusaha, dan itu sifat akhlak yang baik. Qad taraka nafsahu min thalathin. Nabi SAW meninggalkan untuk dirinya 3 hal. Al-mira, berdebat. Lagi berdebat kusir. Berdebat, kalau debat itu untuk kebaikan, untuk mencapai kebenaran, namanya mujadalah. Ya, itu pun masih dibatasi oleh Allah. Wala tujadil ahlal kitab illa billati hi ahsan. Jadi boleh berdebat, tapi harus bil ahsan. Kalau debatnya hanya debat kusir, nggak boleh, nggak sah. Wal ikthar al-mira, berdebat, al-ikthar itu memperbanyak. Berbanyak makan nggak baik, banyak minum nggak baik, banyak tidur nggak baik. Pokoknya sesuatu yang banyak itu nggak baik. Ya. Jadi harus seimbang. Ibadah pun Rasulullah tidak pernah perbanyak. Jadi Nabi sholat, tidur, sholat, tidur sebentar lagi, sholat subuh. Jadi hidup Rasulullah itu seimbang. Wa ma la ya'ni, dan sesuatu yang tidak ada urusan beliau dengan hal-hal itu, dan beliau tinggalkan. Wa tarakan nasa min thalathin. Kalau 3 hal tadi beliaunya yang tidak mau, tidak melakukan, dan beliau meninggalkan orang. 3 hal juga. Kana la yadhummu ahada, tidak pernah beliau menyebut jelek orang lain. Wala yu'ibuhu. Jadi azzam wal aib, tadi azzam itu menyebut jelek. Kalau aib mungkin bahasa Banjarnya menyindir. Wala yatlubu auratah, dan juga Rasul tidak pernah mencari kekurangan orang. Auratahu di sini bukan secara zahir ya, aurat, tapi mencari kekurangan orang. Nabi tidak pernah melakukan itu terhadap orang-orang. Wala yatakallamu illa fima raja thawabuhu. Dan Nabi SAW kalau berbicara, maka berbicara yang mendapatkan pahala. Jadi jangan yang sia-sia yang kita bicarakan, tapi yang kita bicarakan suatu yang ilmu, menambah kita ilmu, atau kita berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama 'ala ru'usihim at-tayr. Fa idza sakata takallamu. Bila beliau berbicara, maka sahabat-sahabat beliau diam. Dan ini menjadi budaya internasional. Jadi di sekolah-sekolah internasional, kami dididik waktu kami sekolah sanawiyah di Mekah, Darul Hadis, itu sampai dianjurkan tata cara berbicara. Duduk, ketika syekh berbicara, guru berbicara, kita tidak boleh berbicara. Diambil dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Jadi Nabi kalau berbicara semuanya diam. Nah, bila beliau sudah diam, maka sahabat beliau berbicara. Berbicara di sini artinya minta izin untuk berbicara. Ketika diizinkan baru bertanya atau menyatakan suatu pernyataan. La yatanaza'una 'indahu hadithahu. Nah, di sini mereka tidak bertarik-tarikan
atau rebutan berbicara. Makanya gambarannya majelis Rasulullah itu bergantian berpandir tadi. Kalau Rasulullah berbicara, sahabat diam. Ketika ada yang mau berbicara, minta izin, diizinkanlah pada Rasulullah, oleh Rasulullah dia berbicara. Kalau orang ini sudah selesai berbicara, dijawab oleh Rasulullah, lalu yang lain lagi bertanya, minta izin untuk berbicara, baru dia berbicara. Jadi tidak ada rebutan berbicara. Wa man takallama 'indahu ansatu lahu hatta yafragh. Dan barang siapa bila ada sahabat yang berbicara, maka sahabatnya lain diam sampai dia selesai. Hadithuhum 'indahu hadithu awwalihim. Hadis mereka atau bicaranya mereka di sisi Rasulullah seperti bicaranya orang yang paling pertama. Artinya gimana? Artinya Rasulullah kada pernah membedakan ini sahabat kecil nih, oh nggak boleh ngomong, misalnya Abu Bakar saja yang ngomong atau Sayyidina Umar aja yang ngomong, enggak. Bahkan sahabat radhiyallahu anhum kalau datang orang Badui itu, mereka senang. Mereka senang. Kenapa senang? Karena orang Badui itu biasanya cerdas tapi nggak punya adab. Tapi pertanyaan dia itu hebat gitu. Nah, di antaranya orang Badui datang. Rasulullah sedang berbicara dengan Bilal. Rasulullah berbicara, Bilal berbicara, meminta pertanyaan, mungkin penjelasan. Lalu kata orang Badui ini, ya Rasulullah, la afhamu dandanataka wala dandata Bilal. Nah, saya tidak paham apa yang Anda bicarakan dan apa yang dibicarakan Bilal. Walakinni, tapi saya berharap masuk surga dan terhindar dari api neraka. Maka jawab Rasulullah, haulahan dan din. Sekitar itulah yang kami cari, kami berbicara. Jadi banyak hadis-hadis Nabi yang menguntungkan lah datangnya orang Badui itu. Ada di antaranya lagi datang, ya Rasulullah, saya tidak banyak amal, saya nggak punya sanggup, nggak banyak sanggup nih. Terus Rasulullah bilang, kalau begitu apa yang kamu andalkan? Kalau kamu nggak punya sanggup, ya Rasulullah, saya hanya bawa di hadapan Allah Ta'ala nanti cinta kepada engkau. Maka ini hadis rahmat. Kenapa hadis rahmat? Karena Rasulullah SAW menerima dari orang Badui ini hanya dengan modal cinta kepada Rasulullah dia bisa masuk surga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita masuk surga dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Yadhaku mimma yadhakuna minhu wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Nabi SAW mengekspresikan cerita yang lucu, beliau tertawa. Karena Nabi SAW itu kalau dia tertawa disebut oleh sahabatnya hatta badana wajizah, sampai nampak gigi belakangnya. Jadi Nabi senyum ketawanya Rasulullah. Nah di sini kadang-kadang kita dari awal-awal tadi mungkin membayangkannya, wah kalau begitu kita harus serius terus. Oh ternyata enggak. Nabi bisa aja canda, bisa ketawa. Ya, ada seorang ulama mengarang kitab menghimpun hadis-hadis khusus Nabi ketawa aja apa. Jadi kenapa Rasulullah ketawa? Karena ada cerita-cerita sahabat radhiyallahu anhu. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabun, dan beliau takjub dengan cerita-cerita yang menakjubkan. Nah, di antaranya cerita yang menakjubkan oleh Rasulullah, cerita Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu warda, bahwa beliau dari negeri Persia beragama Majusi, kemudian beliau belajar dengan seorang pendeta beragama Kristiani, lalu beliau pindah agama Kristiani. Dari agama Kristiani beliau kabur dari orang tua mencari kebenaran, karena guru beliau si rahib itu, pendeta itu menceritakan bahwa ini tanda-tanda akhir Nabi akhir zaman muncul, kamu datangi fulan bin fulan, rahib itu. Maka ketika dia ke Syria dari Persia, Iran sekarang, ribuan kilometer berjalan sampai ke Syria. Di Syria ketemu dengan seorang rahib
ternyata rahibnya ini tidak menyalurkan sumbangan-sumbangan umatnya. Jadi ketika rahibnya meninggal, maka diberitakan oleh Salman Al-Farisi bahwa di bawah rumahnya itu banyak emas dan perak yang tidak disalurkan. Kemudian beliau mendatangi lagi seorang rahib, dan ini rahib baik di Ilya. Nah, beliau memberitahukan bahwa saatnya Nabi akhir zaman, kau harus pergi ke negeri Hijaz. Nah, ketika dalam perjalanan beliau ditawan, lalu dijual jadi budak di Madinah, di Yatsrib dulunya, lalu dibeli oleh orang Yahudi. Jadi ketika Rasulullah hijrah, beliau ingin tahu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Makanya Nabi SAW takjub dengan cerita Salman Al-Farisi, seorang yang mengorbankan segala sesuatunya demi mencapai kebenaran, demi bertemu dengan Rasulullah SAW. Wa yasbiru lil gharibi 'ala al-jafwa fi mantiqihi wa mas'alatihi. Nah, ini Nabi sabar dengan orang yang asing. Nah, diantaranya tadi orang-orang Badui itu, atas perilakunya yang kasar, daripada pembicaraannya, daripada permintaannya. Hatta in kana ashabu la yastajlibunahu. Sampai-sampai sahabat Nabi SAW mendatangkan mereka. Wa yaqulu idza ra'aitum talibi hajatin yatlubuha fa'arfiduh wa la yaqbalu tsana illa min mukafi. Jadi Nabi meminta bila ada orang yang memiliki hajat, keinginan apa, maka carikanlah hajatnya, laksanakanlah apa yang diharapkan. Dan Nabi tidak mau menerima puji-pujian kecuali dari orang yang memberi, orang yang beliau beri. Makanya Nabi anjurkan kepada kita harus mukafi. Kalau ada orang memberi kebaikan kepada kita, maka harus kita ucapkan jazakallahu khairan. Jadi itulah jar Nabi, dengan ucapan itu kita membalas balas budi orang itu kepada kita. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu, dan Nabi tidak pernah memotong pembicaraan orang lain, hatta yajuzu fayaqta'uhu binahin aw qiyam, sampai Nabi mengizinkannya atau memotongnya dengan larangan, jangan kau lakukan demikian, atau beliau berdiri. Bila Nabi itu orang itu berbicara, beliau tidak memotong pembicaranya. Kalau berbicara orang itu menentur, beliau berdiri, atau beliau tegur orang itu tidak melakukan pembicaraan yang tidak baik lagi. Wallahu a'lam. Inilah kajian kita tentang Syama'il al-Muhammadiyah. Ada 2 hadis. Insyaallah yang pertama akan datang kita melanjutkan, ada hadis-hadis yang berikutnya masih dalam bab maja'a fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.